Kita haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya boleh melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa di tempat ini. Saya mau bilang saudara orang yang luar biasa dan orang yang semangat cari Tuhan, setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja boleh kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sangat memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 akan jadi pembukaan pengantar pembahasan kita. 2 Samuel pasal yang ke-23 kita akan baca saudara ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata apa? Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Sekali lagi 3. Ya, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang apa? Yang angkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang apa? Disenangi di Israel. Saya tertarik untuk ajak saudara melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya saudara. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini saudara, sama-sama 3. Ya, Daud anak Isai dipilih menjadi apa? Raja dan dibuat menjadi apa? Orang besar oleh Allah Yakub. Dia pula apa? Yang mengarang nyanyian-nyanyian bagi Israel. Inilah ucapan Daud yang terakhir. Haleluya. Nah, saya mau bilang saudara, kita punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Amin. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan yang besar itu mau saudara dan saya mencapai hal-hal yang besar. Katakan amin. Tuhan yang besar itu mau saudara dan saya melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin saudara mengatakan dan berkata, Pak Pendeta, tapi kan firman Tuhan juga bilang apa? Setia pada perkara yang kecil. Yes, Tuhan mau saudara dan saya setia pada perkara yang kecil. Tapi tujuan Tuhan dibalik semua itu supaya saudara cakap bicara tentang apa? Melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan mau saudara dan saya dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, dalam kesehatan kita, kita mencapai perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar, pencapaian-pencapaian yang besar. Katakan amin. Kenapa? Karena ini bicara tentang kapasitas. Sama-sama bilang sama saya kapasitas. Amin. Contohnya mic ini saudara. Mic ini misalnya saudara, ketika yang namanya volumenya besar, maka jangkauannya, kapasitasnya untuk bicara tentang jangkauannya itu luas. Ketika mic ini volumenya besar, banyak orang akhirnya apa? Bisa mendengarkan suara saya, saudara. Tetapi kalau mic ini suaranya kecil, volumenya kecil, akhirnya apa? Hanya sedikit saja. Nah, melalui pencapaian yang besar dalam kehidupan saudara dan saya, melalui hal-hal yang besar yang kita lakukan dalam kehidupan setiap kita, maka akan jauh lebih banyak orang yang bisa akhirnya terkena dampaknya. Akan ada banyak orang yang akhirnya apa? Melihat Tuhan yang hebat dalam kita, melihat Tuhan yang besar dalam kita, sehingga melalui pencapaian kita yang besar itu banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya lakukan hal yang besar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya mencapai hal yang besar, supaya melalui kehidupanku banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, tetapi saudara, bicara tentang untuk menjadi besar, itu ada kuncinya. Sekali lagi, untuk menjadi besar, ada kuncinya. Kita akan belajar dari Daud. Kenapa dari Daud? Karena ketika saya belajar Alkitab, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling tepat untuk belajar. Tempat kita belajar tentang yang namanya kunci menjadi besar. Sekali lagi, Daud adalah tokoh Alkitab yang paling tepat untuk apa? Untuk kita jadikan tempat pembelajaran tentang apa? Kunci untuk menjadi besar. Kenapa? Karena saudara perhatikan ingat Daud. Daud adalah orang yang pada awalnya saudara dipandang kecil oleh dunia.
Bahkan bukan cuma dunia yang memandang dia kecil, keluarganya sendiri saja, orang tuanya sendiri saja, ayahnya sendiri saja memandang dia kecil. Saudara ingat, dari semua anak-anak yang namanya seorang Isa ini, saudara, semuanya itu yang hanya bicara tentang apa? Disuruh mengembalakan kambing domba, dan itu cuma 2-3 ekor, itu Daud, saudara. Apakah Isa cuma punya 2-3 ekor kambing domba? No, dia punya banyak, tetapi dia kasih 2-3 ekor saja. Kenapa? Karena di mata Isai, Daud gak sanggup. Karena di mata Isai, Daud itu bukan siapa-siapa. Di mata Isai, Daud itu kecil, saudara. Makanya kalau saudara ingat, ketika Samuel menghubungi Isai untuk mengurapi, dia telepon seorang Isai. Isai. Iya kan? Namanya Isai tuh. Panggilnya Isai. Nyati, loh, seperti begitu. Yang saya, aku akan datang ke rumahmu untuk mengurapi salah satu anak menjadi raja. Apakah Daud diajak? Tidak. Apakah seurgent itu bicara tentang domba yang 2-3 ekor itu, sehingga untuk jadi raja aja gak boleh tinggalkan? No. Tapi karena seorang Daud dipandang kecil. Tapi saya mau bilang saudara, orang yang dipandang kecil oleh dunia selalu Tuhan angkat jadi besar. Doa saya, siapapun engkau, latar belakangmu apapun, Tuhan selalu angkat diri jadi besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita bertangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kita lihat di sini saudara, apa kunci untuk menjadi besar dalam kehidupan setiap kita, saudara, mencapai hal-hal yang besar. Mohon pas saya, kunci menjadi besar. Sama-sama bilang sama saya, kunci menjadi besar. Apa kunci menjadi besar? Belajar dari kisah Daud, saudara. 1-17 nanti saudara bisa tandain ayatnya. Yang pertama adalah siap untuk diproses. Sama-sama bilang sama saya, siap diproses. Sama-sama bilang sama saya, siap untuk diproses. Amin. Ayat 15 sama-sama kita baca di 1-17. Saudara sekali lagi boleh buka kalau bawa kita, boleh tandain pasalnya karena kita akan pembahasan dari sana semua, saudara. Ayatnya yang 15. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Tetapi untuk apa? Sekali lagi, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kalau saudara baca pasal sebelumnya di 1-16, Daud sudah diurapi untuk dipersiapkan menjadi raja. Sekali lagi di pasal sebelumnya, Daud sudah diurapi untuk dipersiapkan jadi raja. Tetapi sekalipun yaitu Daud sudah diurapi dipersiapkan menjadi raja, tetapi Daud tetap melaksanakan tanggung jawabnya, tugas yang dipercayakan kepadanya. Padahal kalau mau dipikir saudara ya, sekali lagi ya, apa yang dipercayakan sama Daud itu sebenarnya bicara tentang hal yang kalau dipandang dari perspektif yang berbeda, saudara, ini hal yang sementara menginjak-injak harga diri seorang Daud. Ya kalau dikasih kepercayaan yang banyak kayak gitu, saudara, ini cuma dikasih kepercayaan 2-3 ekor kambing domba saja. Ini bicara tentang apa? Harga diri seorang Daud sebenarnya sementara diremehkan, sementara diinjak-injak, saudara. Tetapi Daud rela setia lakukan itu. Kenapa? Karena Daud tahu ini proses yang harus dia jalani, saudara. Sekalipun mungkin tidak mengenakan buat Daud, tapi dia tahu ini proses yang nantinya akan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, untuk mau jadi orang besar, untuk mau lakukan hal yang besar, untuk mau mencapai hal-hal yang besar dalam kehidupanmu, pastikan apa? Kita harus mau diproses dulu sama Tuhan, saudara. Jangan akhirnya apa? Ada banyak orang di luar sana cuma mau hal yang besar, cuma mau hasil yang besar, tapi nggak mau prosesnya, saudara. Coba kita lihat selanjutnya 34-35 dikatakan apa? 34-35 sama-sama. 3 ya. Tetapi hambamu ini biasa mengembalakan apa? Kambing domba ayahnya. Apabila datang apa? Singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku apa? Akan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apa? Maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya. Dan saya mau bilang saudara, worth it gak ini? Hah? Worth it gak? Enggak. Cuma 3 domba harus lawan singa. Pertanyaan saya, kalau saudara dan saya ada di posisi Daud, kira-kira kita ngapain? Sepakat. Iya dong, cuman bawa 3 ekor doang nih, cuman bawa 3 ekor doang. Tiba-tiba singa datang, wow, saya percaya semua kita langsung bilang, singa silakan selamat menikmati. Daripada kita kan, ini harus mengorbankan buat,
Jangankan domba, ada suami-suami jalan sama istri sehingga datang dia bilang, nih istri saya aja. Tapi bukan bapak-bapak di sini, bapak-bapak di Citraland. Saya mau bilang ya, ini udah memalukan, berbahaya lagi saudara. Tapi saya mau bilang, kenapa seorang Daud mau melakukan itu? Karena dia tahu ini proses saudara. Tanpa proses ini, Daud mungkin bisa-bisa tidak berani mengalahkan Goliat. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita, kalau mau jadi besar, maulah untuk diproses. Memang kadang-kadang namanya proses, kadang-kadang memalukan saudara. Namanya proses, kadang-kadang saudara harga diri rasanya diinjak-injak saudara. Saya sebelum hari tempat saudara, di depan saudara ini, hari ini saudara, saya mau bilang proses perjalanan kehidupan saya nggak mudah. Hal-hal yang bicara tentang harga diri saya diinjak-injak saudara. Waduh, tidak mudah. Betul. Itu saya waktu ingat banget zaman dulu saudara, saya berangkat ke Jakarta ini saudara, belum kepikiran jadi hamba Tuhan. Pokoknya pikirnya mau jadi artis. Ya. Tapi kan memang artis cita-cita kita, tapi kan harus realistis juga saudara. Jadi sambil kerja jadi artis, berjuang susah payah itu saudara. Kita juga jadi apa saudara? Segala macam pekerjaan, sampai saya pernah jadi namanya sih manajer marketing. Pekerjaannya sales. Akhirnya masuk keluar kantor saudara, bawa produk. Zaman dulu kan tidak zaman sekarang udah serba online saudara. Zaman dulu masih manual saudara. Akhirnya apa? Pokoknya masuk keluar kantor saudara, bawa produk saudara, nawari. Ini kita punya produk ini dan lain sebagainya. Kalau ada yang akhirnya lihat saya, kadang-kadang ada yang kasihan. Oh yang kita hubungin ya. Tapi ada yang ada perasaan. Baru depan itu, tidak, jauh Tuhan Yesus. Belum ngomong apa-apa saya. Oh Tuhan. Tapi saya mau bilang semua itu proses saudara. Sekali lagi dalam kehidupan setiap kita pastikan apa? Kadang-kadang yang namanya proses, kadang-kadang sekali lagi melelahkan, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang bikin air mata saudara, kadang-kadang berbahaya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, mampukan apa? Pastikan apa kita mampu untuk melewati setiap proses. Karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, membuat kita mencapai hal yang besar yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, maulah untuk diproses. Karena proses akan membuatmu mencapai hal yang besar yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua yang selanjutnya saudara, apa kunci untuk menjadi besar? Belajar dari kisah Daud saudara di 1 Samuel 17. Yang kedua adalah bijaksana dalam mengidentifikasi dan memilih musuh. Sama-sama bilang sama saya, bijaksana dalam mengidentifikasi dan memilih musuh. Pak Pendeta, ya Pak Pendeta, kita harus mengasihi musuh. Tunggu saya selesaikan penjelasannya dulu saudara. Ayat 26 sampai 30. Saya akan baca 26, saudara 27 gantian, 30 sama-sama. Sebenarnya saya mau minta saudara baca di rumah, tapi ya saya sudah sangat mengerti. Jemaat Tuhan, habis gereja, jangan disuruh baca Alkitab. Selalu di otaknya pasti makan di mana. Bahkan jangankan pulang gereja, masih di gereja kita lagi khotbah, dia udah ngebayangin, aduh di bawah ada sushi, ada ini. Dan cuma ketawa, bertobat. Makanya ada waktu kita udah minum kayak aku yakin darah itu. Iya. 1 Samuel 17, saya 26, saudara 27 gantian 30 sama-sama. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 26 demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? 27 silakan. 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amar Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan apa? Kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan apa? Hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tahan dulu sampai di sana. Kalau saudara perhatikan saudara, apa yang terjadi? Seorang Eliab, kakak tertua dari Daud, sementara mempermalukan Daud di depan banyak orang. Kenapa saya ambil kesimpulan begitu saudara? Karena dengan tegas dia bilang apa? Kau titipkan kepada siapakah kambing domba yang berapa? 2-3 ekor itu. Saya mau bilang saudara, seperti yang saya bilang bagian awal, dipercayakan cuma 2-3 ekor kambing domba pada masa itu begitu memalukan saudara.
Seandainya saja itu cuma yang dia miliki, mungkin ya kita masih bisa mengerti. Tapi masalahnya Isai punya banyak dan dipercayakan 2-3 ekor kambing domba. Artinya Daud tidak dipercaya, hanya dipandang kecil oleh keluarganya. Dan bicara tentang apa yang dikatakan oleh Elia, benar-benar sementara menginjak-injak harga diri Daud di depan banyak orang. Tapi yang menarik ayat selanjutnya dikatakan apa? Coba kita lihat ayatnya yang selanjutnya. Tetapi apa? Jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Apa yang telah kau perbuat? Hanya apa? Ini satu bagian yang menarik buat saya. Selanjutnya dikatakan apa? Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain, dan rakyat memberi apa? Kalau saudara perhatikan ya, Elia sudah berdiri memposisikan dirinya sebagai musuhnya Daud, ya kan? Dia sudah mempermalukan Daud di depan banyak orang. Dia sudah menginjak-injak harga diri Daud di depan banyak orang. Tetapi Daud bijaksana. Dia tahu bagaimana mengidentifikasi mana musuh, mana bukan, saudara. Dia lihat kakaknya itu bukan musuh. Dia tahu musuh yang sebenarnya adalah apa? Goliat. Makanya yang dia lakukan apa? Dia berpaling. Dia nggak mau menghadapi kakaknya karena dia tahu itu bukan musuh yang sesungguhnya, saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita, untuk jadi besar jangan kaget bisa muncul orang-orang yang berdiri jadi musuh di depan. Saya mau bilang ya, dalam kehidupan setiap kita, dalam proses perjalanan untuk mencapai hal yang besar, untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk bicara tentang mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan, ada orang-orang yang bisa berubah, bisa muncul jadi musuh. Bahkan kadang-kadang orang yang gak terduga, saudara. Siapa Saul? Saul mentornya Daud. Siapa Saul? Saul orang yang dibela oleh Daud, tetapi dia muncul berubah jadi musuhnya Daud, saudara. Makanya penting bagi setiap kita, sama-sama bilang sama saya, mengidentifikasi. Apalagi hari-hari ini kita harus lebih bijaksana mengidentifikasi mana musuh, mana bukan. Karena zaman sekarang dunia manipulasi yang makin luar biasa. Orang zaman sekarang makin hebat memanipulasi tampilan. Kalau dulu musuh masih bisa kelihatan, zaman sekarang orang udah pada pintar-pintar bersandiwara. Makanya ada satu pujian yang berkata, dunia ini panggung sandiwara. Karena banyak loh, kalau lagu dunia aja semangat nyanyi. Karena banyak orang zaman sekarang makin pintar bersandiwara, saudara. Sebenarnya musuh, tetapi di dalam diri. Di depan kayaknya baik banget, di depan kayaknya mendukung, di depan kayaknya kasih saran, masukan-masukan yang baik, tapi di belakang sementara punya rancangan jahat. Makanya saya posting di Instagram saya kemarin. Yang follow pasti tahu. Yang nggak follow, saya nggak mau kayak gitu, saya nggak mau. Saya nggak mau maksa-maksa jemaat follow Instagram pendeta, no. Tapi kalau jemaat yang maksa ya udah. Nah tadi saya mau bilang ya, sekali lagi ya, zaman sekarang, saya posting kali malam di Instagram saya, hati-hati dengan setiap saran yang kau terima, karena mungkin salah satunya berasal dari orang yang sementara mengharapkan kejatuhan. Mazmur 4 ayat 3. Betul. Saya mau bilang ya, ada banyak orang zaman sekarang di depan kayaknya baiknya luar biasa, di belakang bodoh jahatnya luar biasa. Apalagi moral kaum Hawa. Bukan yang di sini, yang di sini. Iya, para wanita itu pintar bersandiwara. Ini yang belum bertobat, kalau sini sudah bertobat semua. Wanita-wanita ibu-ibu itu bisa tuh ya. Dia lagi ngobrol sama temennya itu, lu tau gak si Angel? Mama nama Angel ya, Mama. Lu tau gak si Angel? Ya aku kesel banget ketemu sama dia. Lu pas banget ketemu sama dia. Iya, dia gaya bilang banget. Padahal buat kamu banget sama kawin semua nih. Aslinya dia tuh aduh goban dua. Gak tau bahannya merah. Datang si Angel. Aduh Angel. Aduh gue kangen banget tuh sama temennya. Ibu-ibu ketawa, kami pelakunya. Makanya pesan saya buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Pak, pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai sesama bapak-bapak, sebagai sesama laki-laki, pesan saya jangan dusta-dusta sama ibu. Jangan bohong sama istri, Pak.
Karena sehebat apapun laki-laki bohong, dusta, pasti ketahuan sama ibu-ibu. Betul ibu-ibu? Karena gini ya, sehebat apapun laki-laki bohong, suami bohong, tetap ketahuan. Kita tuh laki-laki itu kurang ahli dalam hal itu. Minimal setenang-tenangnya kita, mata kita kelihatan. Betul ibu-ibu? Kalaupun ibu-ibu pura-pura percaya, karena sebenarnya dia lagi mau menjaga perasaan kita sebagai bapak-bapak. Betul ibu-ibu? Main mata boleh. Makanya aduh, ada banyak kadang-kadang bapak-bapak bohongin istri, ibunya cuma pura-pura. Ular mau dikadalin. Aduh, ibu-ibu itu ahli. Betul. Saya mau bilang ya, dunia hari-hari mengerikan saudara. Ada orang-orang yang, ada seorang yang saya layani saudara, dia cerita saudara. Jadi ada teman dekatnya dia. Jadi kalau kemana-mana sering jalan bertiga, dia suaminya sama temannya ini saudara. Ternyata si temannya ini, mohon maaf ya, selingkuhan dari suaminya. Kalau di depan, sedikit-sedikit udah kayak besti banget, besti. Ternyata selingkuhan suaminya. Jadi suaminya sama si kuntilanak ini merencanakan. Kenapa itu? Kenapa? Ada yang salah? Ya udahlah, kita sebut saja dia Mawar. Nah, sama si Mawar ini. Jadi ternyata sekongkol sama suaminya untuk mendekatkan si selingkuhan ini, kuntilanak ini, ke suami, ke istrinya, supaya kalau katanya jalan bisa bareng, supaya lebih dekat, lebih leluasa. Bayangin sudah. Makanya saya bilang ya, hati-hati zaman sekarang ada banyak musuh pura-pura sebagai teman. Sudah. Dan saya mau bilang ini yang sebenarnya yang paling jahat dan paling berbahaya itu ini. Karena gini, kalau orang jahat itu lebih aman. Kenapa? Kan kita punya self defense untuk apa? Untuk jaga-jaga. Dan kita tahu dia jahat. Yang paling bahaya adalah orang yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya tusuk kita dari belakang saja. Makanya bijaksanalah untuk mengidentifikasi musuh. Jangan sampai kita akhirnya terkait dan akhirnya apa? Gagal mencapai apa yang bisa Tuhan sediakan. Nah, tetapi masih dalam hal yang sama. Kita agak sedikit serius, mohon maaf ya. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang ya. Tapi juga kita juga bisa mengidentifikasi musuh. Jangan sampai bukan musuh kita pikir musuh. Ya, biar adil dong. Iya kan? Karena kadang-kadang ada orang dikritik dikit dia langsung pikir itu musuh. Ditegur dikit dia pikir itu musuh. Padahal sebenarnya itu sahabatnya yang sebenarnya sayang sama dia. Ada ayatnya, Amsal pasal yang ke-27. Coba kita lihat. Amsalnya 27 ayat 6. Sama-sama kita baca. 3 ya. Seorang mengumpul dengan nama, tetapi seorang lawan mencium apa secara. Seorang kawan mengumpul dengan maksud baik. Kadang-kadang ada kawan yang kadang-kadang saudara, orang yang marahin kita, orang yang tegur kita, orang yang kadang-kadang saudara even mau pukul kita, sebenarnya adalah teman kita yang mau untuk kebaikan kita saudara. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang sekali lagi pura-pura baik sebenarnya untuk merencanakan rencana jahat. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati. Makanya saya mau bilang ya, kita yang dekat-dekat dulu ya. Buat bapak-bapak ini, shalom bapak-bapak. Istrimu bukan musuhmu, Pak. Kalau kadang-kadang istri suka cerewet, itu karena sayang, Pak. Kadang-kadang istri suka cerewet kalau suami beli apa, beli itu. Itu karena sayang keuangan keluarga. Karena kadang-kadang ada istri yang nggak tega lihat suaminya bekerja dengan begitu luar biasa capeknya. Akhirnya apa? Dia marahin suaminya supaya nggak boros. Kalau itu dia boros nggak apa-apa katanya. Begitu pun ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Suamimu bukan musuhmu, Bu. Kalau suaminya memang lagi kecapean, lagi marah, ya udahlah, jangan langsung. Ada ibu kadang-kadang suami lagi marah, bukannya diam, duduk tenang. Nggak bisa Pak Pendeta, ini campuran anggur batang Papua. Mami, bodoh, nada saya Maria Kelly itu minta ampun sama saya. Jangan bangga Bu, bertobat Bu. Saya mau bilang saudara, sekali lagi dalam kehidupan setiap kita bijaksanalah dalam mengidentifikasi musuh.
mana musuh, mana bukan, kita harus tahu supaya kita tahu bagaimana menyikapi mereka. Kalian begini saudara, kalaupun kita setelah akhirnya kita tahu mana musuh, setelah kita lihat oh ini musuh semuanya, kita harus juga bisa memilih. Sama-sama bilang sama saya memilih. Mana tim saya boleh maju ke depan? Ya. Musuh-musuh saya silakan. Yuk. Nah, dalam kehidupan setiap kita kan tadi begini ya, kita sudah identifikasi, oh ini musuh semuanya nih. Saya mau bilang saudara, setelah kita identifikasi, kita juga harus memilih. Maksudnya apa? Ada musuh yang memang ketika dia ada kita harus kita hadapi. Gak apa-apa, kita tebak. Ketika ada kita hadapi musuh. Setelah selesai, kadang-kadang musuh lagi. Ini pelan-pelan, tipis. Hadapi Pak. Tapi kadang-kadang ada musuh yang nggak perlu kita hadapi. Belajar dari Daud, dia berpaling. Ini nggak perlu dihadapi. Kenapa buang-buang waktu? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang gagal mencapai hal yang besar dalam depannya karena ketika melihat musuh semuanya mau dia hadapi, saudara. Sehingga musuh yang sebenarnya cuma buang-buang waktu, akhirnya apa saudara? Dia hadapi, energi terbuang di sana, waktu terbuang di sana, akhirnya dia gagal mencapai hal yang besar dalam hidupnya. Dalam kehidupan setiap kita ada orang-orang yang sekali lagi saudara, memang mereka tampilan memang musuh, tapi nggak perlu dihadapi, cukup dihindari. Dalam perjalanan klien saya, contohnya saya pendeta yang aktif dunia sosial media, sampai digelari pendeta TikTok. Iya, sampai ada jemaat kabar Tiberias TikTok. Nah, di sana, dunia sosial media kan biarnya luar biasa. Segala macam masuk, DM segala macam, surah, kalau apalagi saya lagi bahas teologi yang ada sedikit dalam saudara, segala macam masuk. Tapi apakah saya hadapi semuanya? Karena saya tahu ada yang perlu untuk saya hadapi, ada yang tidak, ada yang perlu untuk saya, ya udahlah berpaling kita cuekin aja. Contoh sederhana di gereja pun, saya bukan orang yang mendukung teologi kemakmuran, tapi saya juga tidak mendukung teologi penderitaan, di mana orang Kristen harus menderita. Karena ada itu teologi penderitaan ya. Pak Pendeta kalau boleh bicara berkat, orang Kristen harus menderita. Tuhan Yesus aja menderita. Lagu andalan mereka menderita dalam dunia. Saya pernah soalnya ada yang kemudian sama saya, Pak Pendeta jangan doa berkat, diberkatilah berkelimpahan, jangan. Harus menderita. Pertanyaan saya, menurut saudara, saya mampu nggak kasih penjelasan sama dia? Mampu dong. Terima kasih buat ibu yang percaya sama saya. Minta alamatnya saya kirim makan. Tapi tagihannya bayar sendiri. Tapi saya mau bilang saudara, saya lihat dia nggak mau. Apalagi udah pokoknya, ya Tuhan Yesus. Kalau sudah ketemu orang pokoknya, jangan dilawan Pak Bu. Langsung bilang aja, terjadilah seturut dengan imannya. Saya mau bilang ya, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mau kita jadi besar. Bijaksanalah dalam mengidentifikasi musuh dan bijaksanalah memilih musuh. Karena hal yang besar Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Kamu tak kasih lagi apa Maria buat Tuhan. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, apa kunci mencapai hal yang besar menjadi besar dalam kehidupan setiap kita? Belajar dari kisah kehidupan seorang Daud adalah bicara tentang memiliki iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya memiliki iman yang teguh. Ayat 36 sampai 37 sama-sama kita lihat Alkitab 36 sampai 37 sudah. Haleluya. Oh ya, Pak Pendeta, bagaimana sih Pak Pendeta supaya saya bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh teman, mana yang tidak? Sebelum kita pindah terakhir sambil musik kita tunggu saudara. Ada satu quotes yang tadi sangat memberkati saya temukan di internet saudara. Dibilang begini saudara. Quotesnya boleh munculkan. Quotesnya dulu sebelum pindah ke ayat ini. Ayat ke-36 kita lihat quotesnya dulu. Dia katakan begini saudara. Ingin melihat siapa sahabat dan siapa musuh dalam selimut. Lihatlah apa? Di saat-saat genting nan sukar. Apabila ia tetap setia bersamamu atau apa? Berpaling menjauh. Teman yang baik, sahabat yang baik akan bisa tampak ketika kita lagi di bawahnya. Kalau saudara lagi nggak punya apa-apa, saudara lagi susah, saudara lagi ngadong hepe, dan ngadong hepe, mana yang betul? Lagi bocuan, lagi susah, sepismin-pismin ya.
itu momen terbaik untuk dia teman-teman menemukan. Karena kalau lagi pada kaya raya, lagi pada sukses, lagi pada di posisi tinggi kan, semuanya rasa saudara. Iya kan? Kalau saudara lagi sukses, lagi punya uang banyak, lagi banyak job lagi, wah semua orang, brother, ini saudara gue nih, abangnya sama ininya, saudara kita, nyambung aja. Waduh, omanya sama omaku, sama oma. Makanya dulu untuk tahu dia mana yang setia itu baru sahabat. Makanya saya selalu bilang jangan pernah lupakan orang yang tolong saudara di masa suka. Jangan pernah lupakan. Kalau Tuhan nanti kalau saudara diberkati, tolong dia, berkati dia. Yang terakhir dikatakan apa ayat 36-37. Baik singa maupun beruang telaban dan orang Filistin yang tidak akan sama seperti apa? Karena dia telah mencemooh warisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 dikatakan apa? Pula kata Daud, Tuhan yang telah apa? Karena aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan apa? Karena aku dari tangan Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan. Pertanyaan saya, kira-kira jauh lebih berbahaya, jauh lebih menyeramkan mana? Singa beruang atau Goliat? Oke. Memang dari tadi pagi gara-gara pertanyaan ini terjadi perpecahan di banyak cabang. Yang grup singa beruang boleh angkat tangan. Yang grup Goliat boleh angkat tangan. Yang grup memang nggak niat jawab boleh angkat tangan. Buat yang bilang singa dan beruang sangat bisa saya terima. Kenapa? Karena sulit kan. Namanya singa, kalau saudara di taman safari itu saudara lihat singa, ada bapak-bapak sekalipun kekar di mobil singa di samping, wow dia. Emang sering kan singa kan? Tapi saya mau bilang ya, di mata Goliat yang tingginya kurang lebih 3 meter, badannya kekar, pengalaman perangnya udah begitu luar biasa. Singa nggak ada apa-apanya. Singa lihat Goliat langsung. Goliat lihat beruang, nggak ada takut-takutnya. Dia lihat beruang, lucu banget. Mana mata beningnya? Mana boleh? Tolong saya lagi serius tolong. Secara tingkat bahaya, secara tampilan jauh lebih bahaya Goliat, jauh lebih menyeramkan Goliat. Makanya tidak satupun dari tentara Israel yang berani lawan Goliat. Semua ketakutan karena sangannya luar biasa. Tadi kok kenapa seorang Daud berani? Nah, bilang ya, kuncinya karena Daud punya iman yang teguh. Ketika dia lawan singa beruang dengan iman yang sama, dia punya untuk menghadapi Goliat. Makanya dia berani. Ada banyak orang Kristen begini, kalau masalah kecil imannya besar, kalau penyakitnya biasa aja, panik, ada kurang, imannya wah aku beriman, ini pasti sembuh daun namanya ini. Punya urat kan campur kal panas. Kalau tendernya 1 juta, 2 juta, wah aku percaya bisa. Kalau utang-utangnya baru ya 3 juta, 5 juta, aku bisa melunaskan. Tapi coba kalau masalahnya udah masalah besar, tendernya udah tender yang besar, saingannya udah saingan yang kelas berat, penyakitnya udah penyakit berat, persoalan yang sulit. Ada banyak anak Tuhan imannya goyah.
mampu nggak ya? Aku bisa nggak ya? Akhirnya, gara-gara imannya goyah, dia nggak bisa lakukan perkara yang besar yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat dia. Petrus dalam atas air itu perkara besar, itu hal yang besar, itu bisa besar. Tapi gara-gara dia imannya goyah, tenggelamnya dia. Kebanyakan Tuhan imannya gampang goyah ketika lihat masalah besar, tantangan besar, persoalan besar. Saya mau bilang saudara ya, teguhkan iman, kuatkan iman. Karena gini, ketika kau menghadapi masalah yang besar bersama Tuhan dan kau mampu mengalahkannya, ingat baik, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang sama akan kasih aku kemenangan ketika menghadapi masalah yang lebih besar. Tuhan yang sama akan kasih aku kemenangan ketika menghadapi persoalan yang lebih besar. Tuhan yang sama akan kasih aku kemenangan ketika menghadapi penyakit yang lebih besar. Karena kuncinya bukan di masalahnya, bukan di persoalannya, bukan di situasi yang menyakitkan atau penyakitnya, tetapi yang paling penting adalah apa? Siapa yang bersama-sama dengan kita? Dan kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kemenangan yang jadi bagian kita. Amin. Maka sekali lagi saya bilang saudara, itu bukan iman. Dengan iman yang teguh. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang dan nanti Tuhan kasih tolong. Kalau dulu Tuhan kasih kemenangan, sekarang dan nanti Tuhan kasih kemenangan. Aku pasti sanggup mencapai perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, teguhkan imanmu. Bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan.